Pemirsa, polemik tentang ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo tidak kunjung mereda. Berbagai pihak angkat bicara, sementara itu pihak Roy CS berantem sama mak-mak. Ya, berikut kita lihat hebohnya mereka di atas panggung laksana film laga. Kenapa saya tidak boleh ngomong? Gak boleh, kamu ngomong pakai janjimu tidak aja. Bisa. Ini yang berjanji mau buka pakaian. Ini yang berjanji mau. Karena saya ada di sini. Buka baju maka saya ada di sini. Ini nggak benar ini. Tadi kita udah sepakat loh. Mas, tadi kita udah sepakat. Bikin ulah, ini ada temuan ini dan lain sebagainya. Ini menurut saya lagu lama. Kalau gitu. bayangan saya kalau misalnya seperti itu naik status bikin ulah biasanya langsung ditahan, Pak. Kalau seandainya memang ada kekuatan dari bukti-bukti kan begitu ya. Maaf. Nah seperti ini kan kemudian ada hal-hal yang jadi pertanyaan. Sebentar. Ini kan belum statusnya belum tersangka. Makanya kita mendorong ya para relawan tempo hari itu untuk mendukung Polri ya untuk meningkatkan status lagi. Ini kan masih penyidikan. Statusnya masih saksi beliau. Belum menjadi tersangka. Haknya Kecuali saudara mendorong kalau itu sudah apa? menjadi tersangka itu baru ditahan, bisa ditahan. Itu Pak Suhadi, haknya saudara mendorong itu apa? loh. Ya punya dong, kita ini warga negara kok. Iya, saudara kuasa hukum seperti ini enggak? wajar. Saudara gitu kuasa hukum pelapor enggak? Saya katakan, sebentar dulu. Saya sebagai warga negara. Datang waktu itu ya. Ibu datang juga waktu. Ini kuasa hukum pelapor enggak? Statusmu apa? Enggak. Sudah Kalau bicara tentang enggak punya legal standing enggak usah ngomong. Sebentar. Enggak usah legal. Enggak punya legal standing enggak usah ngomong. Takut dengan saya. Kenapa saya tidak boleh ngomong? Enggak boleh, kamu ngomong pakai janjimu Tidak aja. bisa. Ini yang berjanji mau buka pakaian. Ini yang berjanji mau. Karena saya ada di sini. Buka baju maka saya ada di sini. ini enggak benar ini. Tadi kita udah sepakat loh. Pornografi. Mas, tadi kita udah sepakat. Mempertunjukkan hal yang pornografi di depan Kenapa rakyat. takut kalau saya mau bicara? Kenapa takut kalau saya mau bicara? Aku nggak takut. Kamu buka baju aja nggak takut. Ngapain? Nah, kita kembali ke substansinya. Kita kembali ke substansinya. Kita tarik napas sebentar. Saya dulu dong. Iya, silakan. Tapi substansi ya, bukan soal perasaan, bukan soal otot. Jadi begini, silakan. tadi saya dengar pernyataan Roy katanya UGM itu tidak bersalah. Kamu UGM nggak? Sebentar. Kamu lulusan UGM nggak? Diam. Saya jawab. Kamu lulusan mana? Sudah tidak. Kamu lulusan mana? Nggak usah didengar, ini bukan lulusan UGM. Bukan takut. Kenapa takut? Saya tidak mau orang tidak punya legal standing. Orang tidak punya legal standing. Nggak usah. Daripada lu nggak usah ngundang orang-orang kayak gini lah. Kita sudah Bikin bodoh rakyat. Insya Allah minggu depan ini akan terungkap bahwa ini bodong. Saya sudah ketemu langsung dengan pejabat-pejabat yang terlibat dalam pembuatan surat keterangan ini. Yang pertama adalah pada riwayat pendidikan Gibran yang ada di situs KPU, ya saya udah kirim filenya tapi nggak apa-apa biar di sini aja. Ya, dia menjalani sekolah di SMA Orchard Park Secondary School. Ini katanya SMA. Ya, tapi kemudian setelah dicek dan ada ahli pakar pendidikan profesor di Nanyang Technology University, ya Pak Silvikar, dia hanya 2 tahun di Orchard Park ini. Dan kemudian itu hanya berupa rapor kelas 10 dan kelas 11. Data ya, dan ada pengakuan dari orang yang mengantar Gibran kemarin, ya tahun 2018, Gibran menyatakan saya di situ hanya 6 bulan. Nah, kalau 6 bulan ya berarti nggak lulus. Kok bisa terbit surat ini? Tapi artinya itu berdasarkan keterangan orang yang jika terbukti palsu, hadirkan buktinya, bukan asumsinya, bukan dari orang yang pengen mengantarkan Gibran. Kalau orang-orangan yang kita jadikan asumsi, ya kalau orang-orang yang kita jadikan asumsi, saya juga bisa bilang, ya ada orang yang bilang, waduh, repot negara ini kalau kita ngomong orang-orangan itu. Bapak-bapak tunjukkan aja, ini ijazah bermasalah, kalau enggak ini bisa berujung fitnah. Karena apa Pak? Karena ini isu bergulir di masyarakat, sehingga kan masyarakat jadi menganggap ini beneran apa enggak. Faktanya lembaga negara udah mengokekan. Kalau seandainya isu ini terus kita gulirkan, saya khawatir ini hanya berujung pada fitnah. Toh pada akhirnya semua disetarakan, Dikti bekerja, KPU mengecek, Bawaslu mengecek, MK sengketa pun mengecek.
Jadi apalagi kita nggak percaya sama penyelenggara pemilu, kita nggak percaya sama negara. Kacau Republik kalau begini. Ini Mas Gibran sudah melewati berkali-kali pemilu. Ya, beliau jadi wali kota Solo, beliau jadi wakil presiden hari ini. Apabila kita menggugat hal ini, berarti kita nggak percaya sama lembaga negara yang menjadi asesornya. Mereka ke KPU, Bawaslu, bahkan di Pilpres kemarin juga sengketa di MK. Kalaulah seandainya kita menganggap ini tidak benar, berarti kita menyalahkan lembaga negara, penyelenggara pemilu. Itu juga kan? Kita memang mungkin belum terlalu terbiasa bahwa dunia hari ini lebih modern. Apabila seandainya ini diokekan, bayangkan betapa banyaknya anak-anak Indonesia yang sekolah di luar negeri, itu juga mengumpul mimpinya untuk jadi pemimpin di Republik ini. Bahkan Pak Anies Baswedan PhD loh, itu penyetaraan juga pastinya di luar negeri. Mas Waldo udah ada statement yang keren tuh. Kalau nanti orang luar negeri yang lulusan luar negeri itu nggak bisa juga jadi pemimpin, itu bahaya tuh. Ini omongan tajam nih sebetulnya nih, kalau diviralin bisa tuh orang, wah ada namanya anchoring, ketarik itu orang-orang yang ada kedekatan isu dengan siapa yang orang-orang yang biasa lulus luar negeri itu pasti punya cara untuk kemudian bisa menyetarakan di Indonesia. Bahkan mereka sampai kemudian dengan kejar paket C. Gibran ini nggak melakukan itu gitu. Jadi dia mengakali itu curang dia. Dia curang, berniat jahat, ada mensreanya. Termasuk yang nggak jelas tuh ini loh, KPU tiba-tiba ngubah seenaknya sendiri. Kalau seandainya rapor itu tidak diakui, apa kwitansi tanda lulus? Justru itu. Loh, makanya tanda bukti bayar. Ini kan Mas, rapor kelas 10 kelas 11 itu ada, makanya surat keterangan keluar. Simpel itu Mas, ini simpel sekali. Kalau saya lihat perdebatannya antara kata keterangan dan keputusan, antara sederajat dan setara gitu kan. Nah ini kami kira kan mekanismenya sudah ada, diatur di UU Pemilu, KPU-nya ada, Bawaslu-nya ada, MK-nya ada. Kalau seandainya ini kita tidak terima, ini bagaimana lagi? Belum lagi, kan sistem pendidikannya memang tidak sama Pak Roy. Justru itu. Tidak sama, jadi jangan dianggap 3 tahun di Indonesia sama di luar negeri. Kita harus foundation dulu. Gampangnya kenapa dia dulu nggak ngambil paket C gitu aja selesai. Sudah selesai. Begini ya, terlalu sombong dia. Bukan terlalu sombong Pak, mekanisme itu diatur oleh undang-undang. Dari PSI nanti ya. Tahan ada dulu. Orang namanya nggak apa-apa, ada orang namanya Frankie ya dari Surabaya. Dulu dia juga persis mirip. Dia hanya 11 tahun kalau diurut dari sampai hanya gagal karena dia nggak bisa melakukan ini. Nah kalau Frankie gagal sama dengan PSI, kenapa Gibran bisa? Ya karena ada relasi kuasa. Mohon izin ya Mas Frankie, saya sampaikan di sini bahwa memang ada keterangan yang tidak diperiksa. Nah sementara dalam case Mas Gibran tidak bisa disamaratakan. Ya jadi nggak bisa disamaratakan. Apa perbedaannya? Misinya di mana untuk ijazah harus dilampirkan, tapi ini tidak dilampirkan. Itu yang baru saja keluar di minggu lalu adalah MDS yang kemudian mengeluarkan statement, apalagi surat Gibran pernah sekolah di sana. Kami akan tampilkan terlebih dulu Bapak-Bapak sekalian. Ini resmi dari MDS Singapura. Resmi itu kemudian kalau penandatangannya kita tahu tuh Din, dekan atau itu rektor. Itu siapa yang menandatangani? Dan di lamannya nggak ada. Lamannya nggak ada. Gua jawab ini. Ya nggak ada, nggak usah dijawab. Karena MDS itu hanya ranking ke-46 dari 55 kampus di Singapura. Sangat jelek sekali ini. Makanya mau aja bikin surat kayak gini. Kami kira MDIS itu institusi. Nggak mungkin Pak ngeluarin dokumen sembarangan. Luar negeri Pak. Singapura. Rankingnya berapa sekolahnya Mas? Jadi terlepas dari ranking A, B, C, D, rankingnya 46 dari 55. Ya setidaknya ranking 17.000 dari seluruh negara. Resmi Pak Roy, institusi resmi nggak mungkin. Resmi tapi kalau rankingnya ranking abal-abal ya bersama. Bagaimana ranking abal-abal? Singapura loh. Singapura ada komisi, ada komisioner ya memantau. Yang jelas ranking tidak ditentukan ranking Pak Roy. Iyalah, tahu lah. Sekarang MDS sudah masih kerjasama dengan Bradford nggak? Pun di sekolah, MDS masih kerjasama dengan Bradford. Tidak dengan Bradford. Tapi dengan Sunderland dan yang lainnya. Ngapain juga Sunderland, Bangor dan sebagainya. Karena skema kerjasama partnership sekolah itu bisa berubah. Ya berarti dia sudah tidak dipercaya lagi oleh Bradford. Kalau kita bahas dulu sejarah Indonesia merdeka 1945, terus tiba-tiba ada yang bilang, oh itu enggak, beritanya beda, kita enggak percaya, kacau kita. Jadi poin Anda adalah kalau kita tidak percaya tadi. Poin saya sistem pendidikan kita tidak sama di dalam dan di luar. Yang kedua, apa yang dikeluarkan MDS itu resmi, bukan sembarangan. Ada orang Mas Pram, dia dibilang ranking 46 dari 51, dia tidak resmi. Gimana? Dia bukan gak resmi. Kami kira di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah tentunya. Asal kritik boleh tapi hina jangan. Ya, menggugat
monggo aja, tapi fitnah jangan. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai sekali lagi isu ijazah ini jadi backfire. Kalau kata Pak Gibran, ini soal lucu-lucuan. Kalau kata Pak Jokowi, ya udahlah, tidak menjadi keseriusan. Jadi itu adalah fakta. Kenapa? Karena ini memang nggak penting. Jadi menurut Anda ada orkestrasi di sana untuk kemudian membesarkan Saya kira pembicaraan dari ini? sana kan terbaca. Tadi Mas Dian menyampaikan bahwa memang ada orkestrasi di beberapa platform. Tentunya kita menghargai data yang ditampilkan oleh Drone Emprit. Soal metodologi, soal data saya percaya. Tapi soal analisisnya kita mungkin bisa berbeda. Oleh karena itu kami kira apapun orkestrasinya, dibilang Pak Gibran jauh dari Pak Prabowo, faktanya mereka saling support. Dibilang Pak Gibran tidak selaras sama Pak Prabowo, mereka hadir di banyak momen atau bareng-bareng. tidak terlihat tertutup oleh Pak Prabowo semua pembicaraan ke Pak Prabowo. Beliau sadar, beliau adalah wakil presiden. The star is the president. Oleh karena itu saya kira ini juga penting untuk menjadi catatan. Tapi yang jelas Mas Gibran terus turun kepada masyarakat, nggak fokus sama isu cetak-cetak ijazah, tapi fokus ke isu cetak lapangan kerja. Jadi Gibran foto wisudanya juga ngaco. Mas Gibran, Mas Kaisang semuanya sesuai Pak Roy. Mas Gibran ikut pemilu, Mas Kaisang ketua umum partai politik, ketum saya. Oleh karena itu saya kira Mas, ini udah selesai Mas. Nggak selesai. Itu publik udah capek. Nggak selesai. Kaisang tuh yang terkenal di publik pacarannya di Singapura dengan Felicia. Dengan itu lain. Ini kita yang terkenal lagi makan gado-gado. Nggak masuk substansi. Makanya bahas soto Betawi. Ada ini Mas. Kaisang tuh sekolah apa di Singapura? Punya hak untuk itu. Dia masuklah ke MBS. Nggak ada jejak sekolahnya. Tadi Pak Roy nanya Mas Kaisang, ini Mas Kaisang foto wisudanya. Pak itu lulus. Nanti cek lagi deh fotonya. Yang jelas Gibran ini ngakalin. Ngakalin, udah lu Indonesia tahu. Aturan Mas Nyun Sewu. Mana? Udah wali kota Solo, wapres sesuai aturan. Itu nanti diperiksa. Jadi nanti dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah minggu depan akan kita lihat rapornya kayak apa. Ya, kemudian akan kita lihat nanti mana tanda bukti lulusnya dari UTS. Benar nggak? 6 bulan kok bisa lulus tuh? Lulus dari mana? Minggu depan itu sudah ada harinya, Mas Roy? Belum. Kita lagi atur waktu dengan Pak Menteri. Ini kan cerita di atas cerita. Ini beneran. Cerita saya bertemu ini, cerita saya bertemu itu. Ada buktinya, Mas. Republik ini opininya tidak bisa dibangun dengan cerita-cerita saja. Memang nggak boleh cerita. Jadi oleh karena itu, akhirilah Pak, akhirilah saya mohon izin ini Pak, ini udah terlalu lucu-lucuan sama kayak ini nggak lucu. Pembohongan terhadap negara itu nggak lucu. Pembohongan terhadap rakyat itu nggak lucu. Kita protes karena dianggap lucu. Fitnah soal ijazah. Fitnah mana? Dia yang memfitnah rakyat. Tidak ada buktinya. Iya, makanya dia udah ada bukti surat penyataan dari KPU, dari Kemendikbud, dari Kemendikbud. Oke, satu-satu Bapak sekalian mohon tenang terlebih dahulu. Pak Roy pernah menang pemilu, menjadi anggota DPR, dipilih oleh KPU, terpilih. Loh iya, itu nggak percaya. Clear, sama percaya karena saya nggak ada yang saya nipu. Kenapa untuk Mas Gibran Bapak nggak bisa percaya? Karena dia nipu. Tidak ada penipuan. Marinya ada. Baik, Mas Faldo, Mas Roy, tidak ada penipuan. Pak Roy yang menipu. Yang jelas ini penipuan juga ini. Tidak ada. Oke, Mas Roy, turunkan dulu tensinya. Turunkan dulu tensinya. Biar masyarakat kita bongkar. Ya, saya kira ini sudah terlalu ini ya perdebatan kita. Tapi yang jelas tentunya mekanisme semua diatur di sistem ketatanegaraan kita. Tapi jangan lupa, sekali lagi berkali-kali saya sampaikan, jika bapak-bapak tidak percaya, berarti bapak-bapak tidak percaya sama penyelenggara pemilu. Ada banyak lembaga di situ, KPU, Bawaslu, MK. Dan oleh karena itu beliau sudah pernah menjadi wali kota Solo. Bapak nggak percaya sama lembaga negara, bapak pernah terpilih loh. Loh iya, karena dia melakukan yang benar. Sekarang jangan biar nggak pernah salah. Yang jelas kalau sekarang KPU melakukan kesalahan ya kita gugat. Saya sudah memenangkan juga, misalnya apa pemilihan kemarin yang kata 58%, 17%, 20%, itu kita gugat akhirnya KIP membolehkan itu dan akhirnya saya dapat datanya. Itu terbukti di situ. Ada program di insert di situ, ada program yang kemudian dilakukan datanya di Alien Computing. Itu angka-angkanya ngaco itu. Tapi kan faktanya hari ini dengan faktanya itu karena masih ada relasi kuasa. Nanti kalau seandainya tidak sesuai dengan hati Anda, tidak sesuai dengan selera Anda, ini bukan relasi kuasa. Saya. Ini fakta, Mas. Kita bernegara kalau gitu, Pak Roy. KPU udah kalah dengan Komisi Informasi Pusat. Negara nggak bisa bagaimana kita ada kita nggak bisa, Pak. Ijazah ini terus dipersoalkan. Kita tidak hanya menuduh Mas Gibran, tapi kita juga menuduh lembaga-lembaga negara tidak bisa bekerja dengan baik. Karena kita sedang tidak percaya kalau seandainya kita mendiskusikan ini, tidak percaya kepada KPU, Bawaslu, MK yang pernah juga sengketa di Pilpres. Dan tidak kalah jauh lebih penting, jangan sampai isu ini dianggap hanya mencari sensasi saja. Karena
Ya buktinya sudah tidak ada. Kalau memang adanya tuduhan, hadirkan. Karena kalau tidak ada buktinya, itu artinya fitnah. Pemirsa, tampaknya ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini, yakni Gibran Raka Buming Raka, juga dipersoalkan oleh Roy CS. Setelah sebelumnya heboh atau marak dipersoalkan tentang ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kini tidak ketinggalan menyusul dipersoalkan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Tampaknya persoalan ini masih berkepanjangan, belum ada tanda-tanda berkesudahan. Cuma satu hal yang sejauh ini patut dicatat, bahwa ada sebagian, termasuk kalau menurut saya Roy CS, kurang memahami tentang sistem pendidikan yang berlaku di luar negeri. Sehingga tanpa dasar yang kuat sudah menuduh ini itu yang tidak memiliki data yang lengkap, baik tentang dokumen administrasi yang terkait maupun sistem pendidikan yang berlaku di luar negeri itu sendiri.